Bagaimana keamanan dalam bertransaksi secara digital? Kita akan membahasnya bersama Presiden Direktur IBM Indonesia, Tan Wijaya. Selamat pagi Pak Tan, selamat datang juga nih Pak di Daniel. Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Nah ini terkait dengan selain kesehatan masyarakat, kita juga ingin tahu ini bagaimana kesehatan dari sisi digital banking dan juga dari sisi keamanan digital banking itu sendiri. Nah ini secara sudut pandang digital banking terkait dengan COVID-19 ini, serentan apa sebenarnya kondisi digital banking kita di tanah air? Oke, dengan kondisi saat ini COVID-19 ini membuat suatu proses yang cukup unik gitu ya. Yang pertama adalah tentu masyarakat di-push untuk transaksinya tidak lagi secara cash tapi juga mulai bergeser secara digital. Itu satu yang fenomenal yang kita lihat. Tapi fenomenal kedua yang tidak kalah menarik adalah kita tadinya melihat banyak sekali digital perbankan dinikmati oleh kaum milenial. Tapi kalau kita bicara senior citizen, biasanya itu teknologi, saya nggak terlalu maulah, agak sedikit call gaptek gitu ya. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, kita punya sebutan baru segmennya, yang disebut dengan senior milenial. Senior milenial, seperti apa itu Pak? Jadi orang-orang yang relatif senior citizen, sekarang berlomba-lomba dan mereka merasa digital perbankan itu perlu mereka pakai, perlu mereka gunakan juga menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, hal ini menarik karena apa? Senior milenial ini jauh mempunyai buying power lebih kuat, sehingga benefitnya lebih banyak, tapi juga rentan terhadap security-nya jauh lebih besar. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan dari dua sisi tersebut, Pak Daniel. Nah, kalau kita lihat dari pasarnya sendiri, ini Pak Tan, terkait dengan senior milenial ini, apakah memang jumlahnya begitu cukup besar dengan kekuatan kapital dana yang juga didukung begitu? Oke, dari segi absolute amount-nya tentu kita lihat lebih besar daripada milenial. Tapi kalau kita bicara dari segi pola mereka untuk menggunakan transaksi perbankan, biasanya mereka jauh lebih lambat dibanding dengan yang milenial. Nah, yang ini kita rasakan mereka berlomba-lomba dan speednya makin lama makin cepat ini, Pak Daniel. Nah, ini akan sangat menarik kalau kita lihat ya. Baik, kalau kita melihat dari sisi yang sedikit berbeda, tapi ini tetap sama terkait dengan open banking ini, prinsip daripada open banking. Apakah open banking ini bisa menjadi solusi yang bisa diterapkan di Indonesia untuk mendukung transformasi digital pelaku industri perbankan? Oke, mungkin saya jelaskan sedikit tentang open banking itu seperti apa dulu ya. Jadi yang tadinya kita lihat perbankan itu maunya adalah saya serve dengan cara sendiri gitu ya. Tapi dengan pressure fintech, ya startup company, mereka melihatnya adalah kita tidak lagi bisa hidup sendiri. Kita harus berkolaborasi untuk membangun suatu ekosistem. Nah, kalau kita bicara ekosistem, artinya perbankan harus bekerja sama dengan fintech untuk bisa serve customer. Nah, dengan kerjasama seperti ini, tentu membutuhkan sesuatu yang sifatnya open. Karena adanya data yang flow dari perbankan ke pihak yang lain. Nah, dengan data flow seperti ini, tentu mekanismenya harus diperhatikan. Dengan sisi yang lebih baik adalah security-nya seperti apa, tapi benefitnya jauh lebih besar. Karena sekarang dia punya perpanjangan tangan yang lebih banyak. Tidak hanya sendiri, tapi bisa juga berlomba-lomba untuk bekerjasama dengan fintech-fintech yang lain. Baik, ini menarik karena kita tentunya sering mendengar ini ada banyak sekali masalah terkait dengan fintech di tanah air ini, mulai dari interest rate dan juga sisi keamanan dan juga lain sebagainya. Kalau prinsip open banking ini kemudian dijalankan, diberlakukan, tidakkah itu menjadi satu yang sangat rentan begitu, Pak Tan? Ya, tentu ada suatu exposure ya, tapi juga harus ada suatu peluang bisnis yang lebih menarik. Nah, dua hal ini yang kita harus combine gitu ya. Nah, kalau kita lihat thanks ke Central Bank sudah melakukan suatu inovasi untuk melihat blueprint sampai tahun 2025 seperti apa. Satunya adalah untuk bicara tentang Open API. Nah, Open API ini memungkinkan bagaimana transaksi perbankan jauh lebih efisien, efektif, dan secure. Dan tidak kalah penting adalah compliance terhadap aturan perbankan. Baik, nah bagaimana cara kemudian untuk tetap menjaga sisi secure-nya tersebut? Apakah nanti akan ada sistem khusus begitu atau ada pihak-pihak khusus dari masing-masing provider yang akan menjaga sisi security-nya itu sendiri? So, first half tahun ini kita mencatat dengan COVID-19 ini memang adanya kerentanan terhadap security. Kita mencatat lebih dari 6.000% security cyber attack yang terjadi di first half tahun ini, gitu ya. Nah, ini cukup besar ya nilainya dan peningkatannya cukup besar. Tapi kita juga punya 3 hal menurut saya harus dilihat gitu ya.
Yang pertama adalah bicara tentang people-nya dulu, yaitu nasabahnya. Kita harus edukasi, jangan sampai nasabahnya tidak mengerti gitu ya. Nah ini proses people itu penting. Bagaimana kita mengedukasi dari segi customer-nya menggunakan perbankan transaksinya seperti apa. Lalu yang kedua adalah bicara tentang proses. Bagaimana prosesnya itu juga lebih simplified. Yang ketiga adalah karena ada teknologi. Nah dari segi IBM sendiri kita sudah banyak melakukan improvement dan saat ini untuk hybrid cloud-nya kita sudah ada suatu teknologi certification FIPS 2 level 4 yaitu suatu sertifikasi encryption secara komersial yang terbaik saat ini, bagaimana bisa menjaga data itu tetap terencrypt dengan baik. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang high tech ini terkait juga tadi dengan Pak Tan jelaskan ada 3 hal, ada people-nya sendiri dan proses dan juga teknologinya nanti akan seperti apa. Melihat kondisi Indonesia yang saat ini diterpa COVID-19 dan lain sebagainya, apakah sebenarnya ini timing yang tepat begitu untuk menjalankan ini dan sudah seberapa siap sebenarnya warga Indonesia ini kemudian mengadopsi sistem open banking itu, atau justru takutnya nanti hanya diadopsi oleh sebagian pihak saja begitu dan sebagian ternyata tidak mengadopsi itu. Nah ini menariknya adalah justru kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan transformasi. Dan ini kesempatan yang sangat menarik karena apa? Dengan kita bisa transformasi, otomatis sekali lagi adalah kita bisa mengekspand marketnya kita. Tidak hanya sendiri, tapi juga kita bisa membangun ekosistem yang jauh lebih kuat, gitu ya. Nah, hal tersebut dimungkinkan karena secara teknologi sudah dimungkinkan juga, gitu. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita membandingkan antara kesiapan dan juga teknologi di tahun 2020 ini sudah bisa dijalankan. Sudah sangat siap dan sudah sangat bisa dijalankan. Baik. Dan kemudian pihak-pihak mana saja yang awalnya akan bisa menjalankan sistem ini, sistem open banking ini? Definitely dari segi perbankannya sendiri ya, itu harus langsung bisa move ke open banking ya. Tapi yang tidak kalah penting adalah dari segi bagaimana menarik ekosistemnya, fintechnya atau startup dan sebagainya. Tapi yang lain adalah bagaimana setelah mereka membangun ekosistemnya, si nasabahnya bisa menikmatinya. Jadi faktor ketiganya juga penting. Nah, yang keempat adalah how to comply dengan aturan perbankan. Jadi 4 hal ini saya rasa cukup penting. Nah ini yang menarik, how to comply dengan aturan-aturan perbankan. Tentunya ini menjadi tricky ya kalau kita berbicara tentang bagaimana aturan perbankan. Nah untuk tetap menjaga supaya sistem tersebut bisa on track atau sesuai dengan aturan perbankan. Ini juga mungkin terkait dengan webinar yang Anda laksanakan beberapa waktu lalu. Anda mengatakan ada 3 pilar yang cukup penting diperhatikan terkait dengan digital banking ini. Seperti apa nantinya akan yang pertama adalah kita harus bicara tentang compliance ya, dari segi perbankannya ya, sendiri. Dan dari segi IBM kita barusan di tahun 2016 kita ada akuisisi suatu perusahaan namanya Promontory, yaitu suatu perusahaan yang benar-benar melihat bagaimana teknologi itu bisa comply dengan aturan perbankan yang ada. Jadi itu satu yang kita lihat. Yang kedua adalah kita melihat selain aturan perbankan kedua ada ekosistem ya. Bagaimana kita membangun ekosistem dengan cepat. Makanya itu Open API akan sangat menarik karena memungkinkan perbankan untuk bisa berkoneksi dengan pihak lain dengan suatu teknologi yang lebih transparan, efektif, tapi juga yang ketiga yaitu secure. Nah di secure ini dari segi IBM kita sudah masuk yang disebut dengan KYOK, yaitu keep your own key. Maksudnya apa? Ini memungkinkan secara teknologi perbankannya itu mentransfer datanya atau passing datanya ke pihak luar, tetapi encryption atau kuncinya masih ada di perbankan itu sendiri. Jadi inilah sisi keamanannya begitu ya. Jadi suatu saat si pihak eksternal ini mau buka datanya, mereka harus tetap minta izin ke perbankannya. Nah itu teknologi yang sudah dimungkinkan saat ini. Dan tentu saja ini diintegrasikan juga dengan aturan-aturan yang diberlakukan OJK ke depannya. Baik. Betul. Nah ini kalau kita lihat dari sisi yang berbeda lagi, seberapa penting menurut Anda bagi pelaku industri perbankan di Indonesia untuk mulai mempertimbangkan penerapan daripada open banking akibat pandemi COVID-19 ini? Kalau saya lihat adalah ini bukan lagi bicara mau atau tidak, tapi sudah jadi keharusan. Karena untuk bisa berkompetisi dan menang dalam persaingan saat ini adalah satu cara yang sangat menarik untuk bisa
membuat perbankan itu langsung mendapatkan benefitnya. Dan tentu saja harus didukung dengan teknologi yang sangat kuat. Baik. Kemudian keuntungan. Nah, ini kalau kita berbicara dengan keuntungan, harusnya ini jadi menarik. Apa keuntungan dari cetak biru open banking bagi pelaku industri perbankan dan juga industri keuangan secara keseluruhan? Oke, jadi dari segi central bank sudah keluarin suatu cetak biru untuk transaksi sistem pembayaran sampai tahun 2025. Dan satu komponen yang menarik adalah memungkinkan untuk open API. Nah, open API ini memberikan suatu standarisasi bagaimana pertama adalah standarisasi data. Bagaimana data itu bisa flow. Yang kedua adalah standarisasi dari segi teknikal, bagaimana berkomunikasi antara satu instansi dengan instansi yang lain. Jadi dua ini yang penting. Yang ketiga adalah bicara tentang keamanan data itu sendiri. Jadi ya diatur di situ standar dari segi security-nya. Dan yang terakhir adalah compliance ataupun regulatory. Jadi ada 4 hal yang diatur di situ, standar data, standar teknikal, lalu adalah bicara tentang standar keamanan, yang terakhir adalah governance-nya. Baik. Ya. Dan menurut Anda kenapa teknologi cloud ini menjadi sangat relevan bagi pelaku industri perbankan? Oke, jadi kalau kita lihat situasi saat ini adalah bagaimana juga banyak sekali company yang mendapat pressure dari segi mengurangi biaya dengan signifikan. Dan cloud ini bisa menjadi satu jawaban buat mereka karena sistem cloud adalah tidak membutuhkan investasi yang besar di awal. Jadi bisa pay as you grow. Jadi pada saat rekan-rekan misalnya bisnisnya meningkat, maka dia akan bayar sesuai dengan kebutuhannya. Itu satu yang menarik. Lalu yang kedua adalah bicara tentang cloud adalah juga memberikan benefit untuk perusahaan untuk time to market yang lebih cepat. Karena saat ini memungkinkan yang disebut dengan DevOps, mereka bisa mendevelop produknya langsung beroperate di saat yang bersamaan. Jadi tidak tunggu lama-lama lagi untuk testing dan sebagainya. Walaupun testing itu tetap dijalankan, tapi proses mendevelop dan operate-nya menjadi satu kesatuan. Nah, ini memungkinkan untuk perusahaan time to market-nya jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Lebih efektif dan lebih efisien. Efektif. Ya, yang terakhir tentu secure. Secure. Baik. Pertanyaan terakhir dari kami untuk Anda ini, melihat kondisi open banking dan digital banking, harapan Anda ke depannya akan seperti apa? Oh, definitely ini sangat suatu kesempatan yang sangat menarik bagaimana dari segi nasabah, dari segi masyarakat bisa menikmati sesuatu yang kita bicara adalah keamanan yang jauh lebih baik, tapi juga jauh lebih efektif, efisien, dan comply dengan aturan perbankan juga. Jadi kesempatan yang menarik untuk bisa menikmati suatu sistem pembayaran yang jauh lebih efektif, efisien. Dan juga secure, seperti Betul. Anda katakan tadi. Baik, Betul. Pak Tan Wijaya, selaku Presiden Direktur dari IBM Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Terima kasih, Pak